Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Saudaraku, muslimin dan muslimah dimanapun berada, Alhamdulillah pada kesempatan Jumat berkah ini, pagi hari yang berbahagia ini, saya ditemanin oleh anak saya yang nomor 4, Muhammad Yahya Al-Amnu, dan nomor 5, Muhammad Yamin Al-Farabi. Baiklah, kita akan melanjutkan belajar kita ngaji hadis Nabi Muhammad SAW, yakni tentang anjuran untuk menuntut ilmu secara terus-menerus, ilmu yang bertambah dan ilmu yang bermanfaat, terlebih-lebih kita dimudahkan di dalam proses belajar kita. Karena di era artificial intelligence, era teknologi, era coding saat ini, banyak sekali hal-hal baru yang bagi kita, umat Islam, perlu untuk mengadaptasi, perlu untuk memanfaatkannya, perlu untuk syukur-syukur bisa mengembangkannya, sehingga kita pun menjadi orang-orang yang berkompeten di dalam pengetahuan teknologi informasi, di dalam pemanfaatan, di dalam pengembangan, di dalam upaya kita untuk belajar dan terus-terus belajar ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya supaya belajar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mari kita simak hadis Nabi Muhammad SAW dari Imam Tirmizi min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa nahwuhu wa qala fi akhirih wa zidni ilman walhamdulillahi ala kulli hal wa a'udzu billahi min hali ahlin nar. Artinya, tambahkanlah ilmu kepadaku. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, dan aku berlindung kepada Allah dari keadaan penghuni ahli neraka, penghuni neraka, in ahli nar. Hadis hasan. Saudaraku muslimin dan muslimah dimanapun berada, apa yang bisa kita petik dari hadis ini? Yang pertama, belajar ini sudah kita maklumi bersama adalah fardhu, adalah kewajiban bagi setiap muslim. Termasuk salah satu yang dianjurkan, diperintahkan oleh Allah oleh para nabi kepada para nabi, yakni untuk tetap belajar. Nah, ada kalanya belajar itu mudah, ada kalanya belajar juga susah. Dalam arti hal-hal baru yang belum kita mengerti, ini terlihat susah, terlihat rumit bagi kita semuanya. Nah, yang kedua, apa sebabnya kita ini kok sulit belajar, kadang-kadang malas belajar, kadang-kadang ngantuk ketika kita sedang menghadapi pelajaran, sedang belajar di sekolah, di rumah, sedang mendengarkan khutbah, ini kok tiba-tiba menjadi ngantuk begitu. Sementara kalau kita mungkin mengerjakan hal lain, nonton TV, nonton sinetron, drama Korea, main game, apalagi kita teges, kita tidak ngantuk. Apa sebabnya? Benar. Hal ini secara umum ini karena kita belum ikhlas saat memulai belajar. Jadi menata hati, keikhlasan ini penting saat kita memulai untuk belajar. Sebab lain, faktor yang lain adalah karena setan beserta bala tentaranya ini lebih menyukai keadaan kita yang bodoh dan bertambah bodoh. Setan menyukai kita ini menjadi orang-orang yang bodoh dan bertambah bodoh. Baik itu secara bersama-sama, bodoh berjamaah, ataupun secara individu. Kita menjadi orang yang malas belajar, disuruh belajar tidak mau. Yang ketiga, wasnan adalah nama panglima iblis, pimpinan setan, yang diberikan bertugas menggoda manusia supaya tidak fokus saat belajar, terutama menjadikan kita mengantuk saat mendengar khutbah Jumat. Kebetulan hari ini hari Jumat ya. Ini ada petugasnya, yakni siapa? Panglimanya yakni siapa? Wasnan, panglima iblis, pimpinan setan, yang dengan bala tentaranya bermiliar-miliar jumlahnya menggoda manusia supaya tidak fokus saat kita
belajar, saat kita ngaji, saat kita mendengarkan khutbah Jumat supaya ngantuk. Dan ini terbukti. Menurut pengamatan saya, 80% mustami'in atau ma'asyiral muslimin ketika sedang mendengarkan khutbah ini rata-rata mengalami ngantuk berat. Yang keempat, Allah berfirman, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in ila ibadika minhum al-mukhlasin. Iblis ini menjawab bahwasanya demi kekuasaan Engkau ya Allah, aku akan menyesatkan mereka semuanya, menyesatkan kita semuanya. Ini sumpah iblis, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Jadi kita pasti akan disesatkan. Apapun profesi kita, sekiai apapun, sealim apapun, ini pasti ada iblis yang menggoda kita sesuai dengan kapasitas kita. Kalau kita hanya SD misalkan, iblisnya ya tamatan SD atau SMP. Kalau kita mungkin profesor, doktor dan sebagainya, kiai, alim, ulama dan sebagainya, maka iblisnya adalah profesornya profesor, alimnya alim dan seterusnya. Jadi ada iblis yang ditugaskan sesuai dengan kapasitas kita. Dan mereka bersumpah akan menyesatkan kita. Kecuali siapa? Orang-orang yang ikhlas. Nah, ini yang terakhir. Iblis sebagai musuh kita yang nyata telah berjanji untuk selalu menghalangi kita dari setiap kebenaran, setiap kebaikan, memalingkan kita dari petunjuk jalan yang lurus, yakni untuk belajar dan menjadi paham terhadap ilmu agama. Jadi banyak yang tidak suka ilmu agama itu karena diantaranya ada hawa nafsu, satu dari dalam dan dari luar. Kata dari luar adalah karena ada janji setan, sumpah setan untuk menyesatkan kita supaya kita ngantuk, supaya kita malas belajar mempelajari ilmu pengetahuan, terlebih-lebih ilmu agama. Inilah sebabnya kandungan doa Nabi Muhammad SAW yang kelima, doa Nabi Muhammad SAW tentang mohon dimudahkan di dalam belajar atas doa di atas ya, hadis di atas, Rabbi zidni ilman ya, berisi permohonan pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya ditambahi ilmu yang bermanfaat dengan memuji kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, diakhiri dengan a'udzubillahi min hali ahlin nar. Kita diakhiri doa itu tersebut diakhiri dengan mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari tipu daya penduduk neraka, yakni wasnan, dan bermiliar bala tentaranya yang siap untuk mengantukkan kita, siap untuk meninabobokan kita, siap menjadikan kita malas untuk belajar, lebih suka main game, lebih suka untuk ngerumpi, ngobrol, ngopi, dan sebagainya, tanpa aktivitas belajar dimanapun, apapun profesi kita, dimanapun kita berada. Yang terakhir, yang enam, inilah saudaraku, muslimin dan muslimat, dimanapun berada, indahnya agama Islam, nantiasa mengajarkan kita untuk berdoa. Doa terbaik supaya kita dimudahkan di dalam belajar kita, dijauhkan dari gangguan setan, yang menyebabkan kita tidak fokus, mengantuk, tidak menyukai ilmu pengetahuan, terlebih ilmu agama, benci dengan alim ulama, benci dengan orang-orang yang mengajak pada jalan yang lurus. Ini sudah kerasukan setan berarti kita. Semoga yang terakhir Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah inayah kepada kita, keluarga kita, anak keturunan kita, dan muslimin semuanya untuk dapat berdoa, dapat dimudahkan dalam belajar, ikhlas, dan dijauhkan dari gangguan setan dan balantaranya, dari golongan jin dan manusia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.